Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi di kelas belajar. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar dan sebutkan benda mana saja yang merupakan contoh benda berbentuk lingkaran. Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar, berapa banyak benda berbentuk lingkaran? Yakin? Ayo kita bahas. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 6. Ada 6. Kalau kalian jawabannya berapa? Nah, anak-anak, sekarang menurut kalian apa itu lingkaran? Pasti kalian ada yang sudah belajar tentang lingkaran. Dan sekarang kita bahas lagi ya, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, ini adalah contoh lingkaran. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang lingkaran, kita harus mengenal bagian-bagian lingkaran. Ada 8, 1 titik pusat, jari-jari, tali busur, tembereng, diameter, busur, juring, apotema. Nah, sekarang kalian bisa lihat gambarnya, tapi kita bahas satu persatu ya. Titik pusat. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi kita gambar saja titik, tapi harus tepat di tengah, itu dinamakan titik pusat. Yang kedua adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, dua titiknya contohnya ini adalah titik AOB. AOB ini adalah termasuk diameter. Yang ketiga, kita punya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Tadi kalian sudah tahu kalau titik pusat adalah O. Nah, sekarang kita akan menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, sekarang kita temukan titik CO, yaitu jari-jari. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, di sini ada titik A dan B. Ada garis lengkung dan garis lengkung itu disebut dengan busur. Nah, selanjutnya adalah ini masih berhubungan dengan busur, yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Tadi kita sudah menemukan busur, lalu kita tarik garis dari A ke C, maka itu dinamakan tali busur. Selanjutnya ada juring. Nah, juring ini adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring ini adalah suatu daerah ya, ingat yang diberi warna biru itu termasuk juring. Selanjutnya adalah tembereng. Ini penulisannya salah ya, harusnya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini berhubungan dengan pembahasan kita tadi, yaitu busur dan tali busur. Dan kita akan temukan tembereng. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, di sini kita lihat, ingat menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Di sini ada titik OD. Nah, OD ini adalah
termasuk bagian apotema. Bagian lingkaran apa ini? Ke-1, kedua, dan ketiga. Ke-1, betul, titik pusat. Kedua, tambereng. Ketiga, daerah yang disebut juring. Betul sekali anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video matematika hari ini. Semoga paham dan jangan lupa belajar dan kerjakan soal latihannya ya. Terima kasih. Dadah. Materi selanjutnya yaitu keliling lingkaran. Sebelum memasuki materi keliling lingkaran, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat ya, di mana lambang R merupakan jari-jari. Masih ingat tadi ya, jari-jari merupakan setengah dari diameter. Selanjutnya lambang D merupakan diameter atau garis yang membentang dari ujung ke ujung lingkaran. Selanjutnya yang paling penting dalam lingkaran adalah penggunaan pi. Pi sendiri dapat bernilai 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai pi 22/7 atau 3,14? Mari perhatikan. Pi digunakan 22/7 apabila nilai jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7. Ya, kelipatan 7 ada 14, 21, 28, dan seterusnya. Kemudian, pi menggunakan 3,14 jika nilai jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Misalnya 5, 6, 8, dan seterusnya ya. Lanjut, kita masuk ke rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran, jika diketahui jari-jarinya atau R, maka rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R. Kemudian jika yang diketahui diameter atau D, maka rumus kelilingnya adalah pi dikali D. Mari perhatikan contoh soal berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan kelilingnya. Langsung saja kita jawab keliling dari lingkaran tersebut ya. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka rumus yang digunakan adalah 2 dikali pi dikali R. Namun ingat, pi yang di sini menggunakan 22/7 atau 3,14. Ya, karena jari-jarinya adalah 14 merupakan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan pi 22/7. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 2 dikali 22/7 dikali 14. Yang pertama dikerjakan adalah 2 dikali 22 ya, hasilnya adalah 44. Langsung kita masukkan lagi angkanya, dimana dikali 14 dan dibagi 7. Di sini 14 dapat dibagi 7. Berapa jawabannya? Ya, 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Sehingga 44 dikali 2 hasilnya adalah 88. Maka keliling dari lingkaran tersebut adalah 88 cm. Contoh soal berikutnya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10 cm. Tentukan kelilingnya. Langsung saja kita jawab ya. Karena di sini yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah pi dikali D. Ingat, pi yang digunakan adalah 3,14 karena diameternya bukan kelipatan 7 ya. Langsung saja kita masukkan angkanya, 3,14 dikali 10. Kira-kira berapa ya jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah 31,4. Jadi, keliling dari lingkaran tersebut adalah 31,4 cm. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu luas lingkaran. Perhatikan rumus berikut. Jika yang diketahui jari-jari
maka rumusnya adalah pi dikali r kuadrat. Namun jika yang diketahui diameter untuk mencari luas lingkaran adalah 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan luasnya. Langsung saja kita jawab. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka kita menggunakan rumus pi dikali r kuadrat. Namun ingat, pi yang digunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya 7. Langsung saja kita masukkan angkanya. 22/7 dikali 7 kuadrat. Yang pertama dikerjakan adalah 7 kuadrat. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ya, 7 kuadrat atau 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Lalu kita hitung kembali. 22/7 dikali 49. Di sini 49 dapat dibagi 7. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 7. Sehingga 22 dikali 7 hasilnya adalah 154. Sehingga luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Contoh soal selanjutnya. Sebuah lingkaran memiliki diameter 10 cm. Tentukan luasnya. Mari kita jawab. Karena yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Di sini kita menggunakan pi 3,14 ya, karena diameternya bukan kelipatan dari 7. Langsung saja kita masukkan angkanya. 1/4 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat. Yang pertama kita kerjakan adalah 10 kuadrat atau 10 dikali 10. Hasilnya adalah 100. Kemudian kita hitung kembali. 1/4 dikali 3,14 dikali 100. Ya, di sini 100 dapat dibagi 4. Hasilnya adalah 25. Langsung kita kalikan saja angkanya, yaitu 1 dikali 3,14 dikali 25. Jawabannya adalah 78,5. Sehingga luas dari lingkaran tersebut adalah 78,5 cm persegi. Agar semakin mudah memahami materi yang telah kita pelajari, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1. Hitunglah keliling lingkaran di bawah ini. Langsung saja kita jawab ya. Yang pertama kita kerjakan adalah yang A. Karena di sini yang diketahui adalah jari-jari, maka rumus keliling yang digunakan adalah 2 dikali pi dikali r. Berapa pi yang digunakan? Ya, karena di sini 21 merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Sehingga 2 dikali 22/7 dikali 21. Yang pertama kita kerjakan adalah 2 dikali 22. Jawabannya adalah 44. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini 21 dapat dibagi 7 ya. Berapa jawabannya? Benar. Jawabannya adalah 3. Kemudian 44 kita kalikan 3. Hasilnya adalah 132. Selanjutnya kita jawab soal yang B. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka rumus keliling yang digunakan adalah 2 dikali pi dikali r. Karena di sini jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Sehingga angkanya adalah 2 dikali 3,14 dikali 5. Yang pertama kita kerjakan adalah 2 dikali 5. Hasilnya berapa? Ya, 10. Kemudian kita kalikan dengan 3,14. 10 dikali 3,14, jawabannya adalah 31,4. Kemudian kita jawab soal C dan D. Yang pertama kita kerjakan yang C dulu ya. Karena di sini yang diketahui diameter, maka rumus kelilingnya adalah pi dikali D. Di sini diketahui D-nya 28.
Ya, 28 merupakan kelipatan 7, sehingga pi-nya adalah 22/7. Maka angkanya adalah 22/7 dikali 28. Yang pertama kita kerjakan adalah 28 dibagi 7. Hasilnya berapa? Benar, 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Kemudian 22 dikali 4 sama dengan 88. Selanjutnya kita mencari keliling yang D. Karena di sini yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah pi dikali D. Namun ingat, di sini 100 bukan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Maka angkanya adalah 3,14 dikali 100. Langsung saja kita kalikan. 3,14 dikali 100 hasilnya adalah 314. Selanjutnya soal nomor 2, hitunglah luas lingkaran di bawah ini. Yang pertama kita kerjakan adalah yang A terlebih dahulu ya. Karena di sini yang diketahui jari-jari, maka rumus luasnya adalah pi dikali r kuadrat. Ingat, di sini 14 merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Maka angkanya adalah 22/7 dikali 14 kuadrat. Yang pertama kita kerjakan 14 kuadrat dulu ya, atau 14 dikali 14, hasilnya adalah 196. Kita masukkan angkanya, 22/7 dikali 196. Di sini 196-nya bisa kita bagikan 7. Hasilnya adalah 28. Kemudian kita kalikan. 22 dikali 28, jawabannya adalah 616. Selanjutnya kita jawab soal yang B. Untuk mencari luasnya, rumus yang digunakan adalah apa? Benar, karena yang diketahui jari-jari, maka rumusnya pi dikali r kuadrat. Di sini 15 bukan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Maka angkanya 3,14 dikali 15 kuadrat. Yang pertama 15 kuadrat dulu ya, hasilnya sama dengan 225. Kemudian kita masukkan lagi angkanya, 3,14 dikali 225, jawabannya adalah 706,5. Kemudian kita mencari luas yang C. Karena yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah 1/4 dikali pi dikali D pangkat 2. Ingat, di sini 21 merupakan kelipatan 7, sehingga pi yang digunakan adalah 22/7. Maka 1/4 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat. Yang pertama kita kuadratkan dulu. Ya, 21 kuadrat sama dengan 441. Lanjut, 441 dapat dibagi 7 ya. Berapa jawabannya? Benar, 63. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. 22 dikali 63 sama dengan 1386. Kita lanjutkan menghitungnya. 1/4 dikali 1386, jawabannya adalah 346,5. Terakhir lingkaran yang D. Karena yang diketahui diameter, maka rumus luasnya adalah 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. Karena 50 bukan kelipatan 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14. Maka angkanya adalah 1/4 dikali 3,14 dikali 50 kuadrat. Yang pertama 50 kuadrat sama dengan 2500. Kemudian kita masukkan lagi angkanya. Di sini 2500 dapat dibagi 4. Berapa jawabannya? Benar, 625. Langsung saja kita hitung. 1 dikali 3,14 dikali 625 sama dengan 1962,5. Sekian materi pada video kali ini. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Silakan share,
jika video ini bermanfaat buat kalian, dan tinggalkan pada kolom komentar materi apa yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.